Assalamualaikum. Hai Rek, ketemu lagi bareng aku Desi di Black Diary. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita kiriman dari narasumberku yang bernama Robin. Hai Robin, aku benar-benar gak sabar untuk bawain ceritanya Robin di Black Diary. Kenapa Mak? Oke, mari kita bahas ceritanya. Seperti biasa, aku ingin mengajak kalian untuk menyapa narasumber kita kali ini. Hai Robin, terima kasih ya atas izin yang telah diberikan sehingga aku bisa membagikan cerita kamu di YouTube Black Diary. Aku benar-benar tertarik untuk membagikan cerita yang dibagikan sama Robin kali ini. Udah gak sabar kan? Oke, yuk kita masuk ke ceritanya. Semuanya tuh bermula ketika Robin naik ke bangku SMA dan dia bertemu dengan seorang perempuan yang kita sapa namanya dengan nama Nadia. Robin itu awalnya tidak terlalu tertarik sama Nadia. Memang Nadia ini orangnya cantik. Tapi seiring berjalannya waktu, entah kenapa karakter dari Nadia ini memikat perasaannya Robin. Dan lambat laun, Robin merasa bahwa ini anak menarik banget. Hingga tumbuhlah benih-benih cinta di perasaan Robin terhadap Nadia. Sayangnya, Robin itu tidak memiliki keberanian untuk menyatakan perasaannya kepada Nadia. Karena apa? Karena sepertinya Nadia itu lebih nyaman menjadi temannya Robin ketimbang kekasihnya Robin. Ditambah, Nadia adalah salah satu anak paling famous di sekolahan. Hingga di tahun 2018 keduanya lulus dari bangku SMA dan Robin masih belum berani menyatakan perasaannya. Hingga mereka sudah tidak pernah bertemu, tapi mereka masih bertukar kabar melalui sosial media. Jadi mereka tuh saling follow-followan. Ketika Robin ini lagi istirahat kerja, dia selalu mengamati sosmednya si Nadia. Hingga Robin menyadari kok Nadia makin lama makin cantik, makin gemesin. Dan Robin tuh merasa bahwa kayaknya aku emang harus nyatain perasaanku nih ke Nadia. Dan sedikit informasi, selama Robin duduk di bangku SMA, Robin itu punya satu sahabat. Sebut saja namanya Aldo. Kembali ke cerita. Sampai Robin itu mendapatkan kabar dari teman sekelasnya yang memberitahu kepada Robin kalau bulan depan itu bakal ada reuni. Robin benar-benar excited parah. Robin rasanya itu kayak ini waktu yang tepat nih buat nyatain perasaanku ke Nadia. Dia sempet chat ke Aldo melalui WhatsApp. Dia bilang sama Aldo, ini bulan depan ada reuni, kamu datang nggak? Kayaknya aku bakal datang dan aku bakal nyatain perasaanku ke Nadia. Karena apa? Karena di sosmed Robin itu tidak pernah melihat Nadia membuat story atau membuat video bareng kekasihnya. Jadi Robin yakin banget kalau Nadia ini masih belum punya pacar. Makanya di reuni bulan depan dia tuh berniat untuk menyatakan perasaannya kepada Nadia. Sayangnya, chatnya Robin ke Aldo ini tuh nggak dapat balasan sama sekali. Hingga waktu reuni pun tiba. Itu Robin udah menyiapkan hadiah paling spesial buat Nadia. Dan sayangnya, begitu Robin tiba di tempat reuni, Robin malah mendapatkan sebuah fakta yang membuat hatinya sakit. Dia tidak bermaksud menyalahkan Nadia atau si laki-laki itu. Justru dia menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa dia tidak berani menyatakan perasaannya pas waktu mereka masih duduk di bangku SMA. Sehingga sekarang Robin terlambat. Kenapa? Karena Nadia datang bersama kekasihnya. Dan kalian tahu kekasihnya Nadia ini siapa? Nadia itu ternyata diam-diam alias backstreet pacaran sama Aldo. Dan mereka sudah sepakat tidak mempublish hubungan mereka masing-masing. Sampai di waktu reuni ini mereka memberanikan diri untuk mempublish hubungan mereka di hadapan teman-teman satu angkatan. Dan yang bikin Robin sakit hati adalah
Aldo itu sudah tahu kalau Robin itu cinta mati sama Nadia sejak mereka itu duduk di bangku SMA. Dan yang bikin lebih membagongkan lagi adalah si Aldo sama Nadia itu sudah pacaran sejak mereka naik kelas 2 SMA. Dan selama itu hubungan mereka sembunyikan dari teman-teman seangkatan. Baru terbongkar ketika reuni itu tiba. Robin benar-benar nggak percaya. Dia kayak shock, dia bingung. Dia mau marah, tapi juga salahnya dia. Terus dia juga bingung kenapa Aldo pas waktu masih SMA itu malah mensupport Robin untuk menyatakan perasaan ke Nadia. Sedangkan dia sendiri itu pacaran sama Nadia. Ini benar-benar di luar nalar. Hingga Robin memutuskan untuk langsung cabut pulang. Dia semalaman itu mengurung diri di dalam kamar. Dia cuma dengerin aneka banyak lagu-lagu melo sampai dia ketiduran. Terus besok paginya berangkat kerja dan berusaha menetralkan perasaannya yang sakit banget. Dan banyak banget yang membuat Robin ini gagal move on dari Nadia. Kenapa? Sejak acara reuni semalam, Nadia akhirnya berani memposting story, terus feed itu bareng Aldo. Baru itu si Nadia mempublish bahwa mereka baru saja anniversary. Wah, itu aku gak bisa ngebayangin gimana perasaannya Robin. Robin memutuskan untuk mengunfollow Nadia dan mengunfollow si Aldo, terus berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi sayangnya lagi dan lagi Robin masih gagal move on. Karena apa? Karena Nadia bagi Robin adalah cinta pertamanya. Robin itu sama sekali gak pernah memikirkan percintaan sampai dia naik ke bangku SMA, bertemu sama Nadia. Baru di situ dia merasakan, oh rasanya jatuh cinta tuh kayak gini ya. Tapi sayangnya cintanya bertepuk sebelah tangan kalah cepat sama Aldo. Hingga entah apa yang ada di pikirannya Robin ya. Robin itu curhat sama teman kerjanya. Terus teman kerjanya ini sebelum kejadian Robin patah hati itu pernah cerita ke Robin kalau dia itu habis memikat seorang perempuan menggunakan rambut perindo. Kenapa aku bilang rambut perindo? Kalau aku sebutkan secara spesifik itu nanti akan ada teguran. Kalian paham kan maksud aku? Lah, karena Robin teringat akan curhatan dari temennya itu. Pas Robin curhat ke temennya ini, Robin sekalian bertanya, pas waktu itu kan kamu pernah cerita tuh, kamu lagi pernah memikat perempuan pakai rambut perindo. Itu gimana? Mempan. Dan yang dipikat adalah istrinya sekarang. Mulailah di situ Robin berpikir, wah ini nih kalau Nadia nggak bisa jadi milikku, artinya apa? Iya, cinta ditolak dukun bertindak sayang. Lah inilah yang dilakukan sama Robin. Robin di situ nggak berani terang-terangan tanya ke temennya dia dapat rambut perindo dari mana. Tapi Robin memilih untuk mencari sendiri melalui aneka macam platform sosial media sampai di Google ya kan, di browser dia cari hingga dia menemukan satu account yang menjual rambut perindo dan itu katanya tokcer. Bahkan nanti bakal diajarkan step by step caranya untuk menggunakan si rambut perindo ini. Si Robin iseng lah itu ya kan nge-DM. Si penjual ini itu langsung ngasih nomor WhatsApp-nya sama Robin, di save dan mereka ngobrol lah melalui WhatsApp tersebut. Ternyata harganya nggak murah. Sampai Robin putuskan, gimana bang kalau bulan depan aja bang, soalnya gaji dia bulan ini sudah habis untuk membelikan kado spesial buat Nadia yang terpaksa harus dia buang ke kali karena sakit hati.
Si abang itu bilang begini, udah kamu DP aja, nanti sisanya bulan depan. Bener bang, nggak apa-apa bang? Iya nggak apa-apa. Si Robin bilang begini, ini aku ada bang, gopek bang, bawa aja dulu. Dan kalian tahu rambut Perindo itu harganya berapa? 1.200.000. Itu Robin bener-bener, entahlah dia seperti menemukan jalan buntu, terus dia menemukan solusi yang salah gitu loh. Tapi Robin nekat. Nggak, akhirnya rambut Perindo itu dikirim ke rumahnya Robin. Begitu Robin buka nih ya, dia unboxing itu paket, Robin tuh bertanya-tanya karena isinya itu hanya di botol di botol beling panjang, dan itu ukurannya nggak gede nggak kecil juga. Terus lebih banyak minyaknya tuh baunya harum banget. Lah rambut Perindo ini itu cuma sehelai, cuma sehelai doang, tapi teksturnya tuh agak tebal dari rambut manusia pada umumnya. Robin di situ mikir, ini bener-beneran manjur gak sih? Karena dia ngeluarin uang kan gak sedikit tuh, 1.200.000. Itu bukan nominal yang kecil, ya yang kecil buat Robin, karena itu separuh dari gajinya dia per bulan. Sampai akhirnya Robin konfirmasi nih ke penjualnya, bang, ini barangnya udah aku terima nih bang, tapi beneran bang, ini manjur? Iya manjur. Terus gimana bang cara ngegunainnya? Akhirnya si penjual ini ngasih tahu Robin tuh step by stepnya. Sedikit disclaimer, di sini aku tidak ingin memberikan contoh yang salah, tapi aku hanya ingin menceritakan step by step yang diceritakan sama Robin, tapi tidak untuk ditiru ya. Jadi si Robin itu diminta begini sama penjualnya, coba kamu ajak ketemu itu perempuan, lalu kamu ambil sehelai rambutnya, dan nanti rambut si perempuan itu digulung ke rambut Perindo. Habis itu dimasukkan lagi ke dalam oilnya. Lah setelahnya si Robin itu diminta untuk begini, dan sirup merahnya itu dimasukkan ke dalam botol itu. Setelahnya botol itu harus dipendam di dalam tanah dan tidak boleh dibongkar. Sambil Robin harus menghafalkan beberapa bacaan yang diberitahu sama si penjual. Cuman aku tidak akan mempublish bacaan tersebut untuk melindungi dari sesuatu yang tidak diinginkan. Robin di situ langsung bersemangat nih ya kan. Dia harus ketemu sama Nadia. Gimana caranya dia harus bisa dapetin rambutnya Nadia. Dia benar-benar udah obses nih ya kan. Ya udahlah, dia iseng tuh nge-DM Nadia. Dia follow lagi Nadia tuh, padahal udah diblokir. Dia buka blokirannya, dia follow. Habis itu dia chat si Nadia dengan alasan, Nat, kamu kemarin tuh habis beli kaos ini ya? Di mana gitu? Oh iya Robin, aku habis beli kaos di tempat ini, harganya segini. Bisa nggak aku minta tolong untuk kamu anterin aku beli ke toko itu. Terus si Nadia dengan polosnya mengiyakan. Yaudah nanti aku jemput ya Nat. Oke, akhirnya udah nih. Malam sekitar jam 7, Robin itu pulang kerja langsung menuju ke rumah Nadia untuk mengajak Nadia keluar. Demi apa? Demi bisa mendapatkan sehelai rambutnya Nadia. Ya udah keluar nih mereka ya kan. Ternyata toko yang mereka tuju itu tutup. Akhirnya karena Robin gak enak nih, Robin ngajaklah Nadia makan bakso lah mereka di pinggir jalan. Sambil nunggu tukang baksonya ini nyiapin pesanan mereka, si Robin tuh iseng ngeusap rambutnya si Nadia sambil bilang, rambut kamu bagus banget ya gitu. Sedikit dijambak lah, si Nadia kan kerasa tuh kalau rambutnya dijambak. Dia bilang, aduh Robin sakit Bin, oh maaf tadi kecantol cincinku. Kebetulan Robin kan pakai cincin tuh. Oh yaudah nggak apa-apa. Robin di situ merasa bahwa wah lumayan nih ada beberapa lembar rambutnya Nadia. Dia simpen tuh dalam saku jaketnya, berharap bahwa semoga ritual nanti malam berhasil. Setelah makan, dia antar balik Nadia, dia pun pulang. Dia bebersih dulu ya kan. Habis itu dia masuk ke dalam kamarnya dan dia mulai melakukan ritual.
Dia lakukan prosesnya step by step sampai itu semua selesai. Dia perban dulu tangannya, baru setelah itu dia keluar. Dan kebetulan gak jauh dari rumahnya Robin itu ada lahan tanah kosong. Dan Robin yakin banget kalau kayaknya aku pendem ini di situ aja deh. Ya udahlah, dia cari sesuatu untuk mencungkil tanah, ya kan. Habis setelah membuat lubang itu, dia masukkan botol tersebut ke dalam, lalu dia kubur lagi. Habis itu dia pulang. Lah si penjualnya tuh bilang, nanti pas waktu tidur jangan miring kanan kiri, kamu harus tidur dalam keadaan lurus gini. Ya udahlah, dia praktekkan itu sambil baca itu mantra yang dikasih sama penjual. Sampai nggak tahu ada angin dari mana ya. Begitu Robin bangun tidur, udah ada panggilan di sosmed banyak banget dari Nadia. Dimana Nadia itu memaksa Robin untuk ngasih nomor WhatsAppnya si Robin. Robin di situ bingung, tapi dia kasih aja gitu kan. Sampai akhirnya ya udah, mereka ngobrolnya pindah tuh ke WhatsApp. Nadia langsung telepon Robin, dia cerita kayak ya udah kayak biasa aja, tapi seperti ada yang aneh sama Nadia. Terus tahu-tauan sorenya Nadia tuh minta ketemu dan Nadia tuh pengen jalan sama Robin. Ya udah, Robin turutin aja tuh kayak, ini apa ya maksudnya, kok tiba-tiba Nadia jadi kayak gini gitu loh. Lah pas mereka lagi keluar, nggak taunya mereka tuh lagi papasan sama Aldo. Aldo otomatis marah dong, ya kan, bertanya kenapa kok kalian bisa keluar bareng, jalan bareng. Dan kalian tahu responnya Nadia gimana? Nadia malah marahin Aldo. Iya, Nadia marahin Aldo, dan detik itu juga Nadia putusin Aldo. Jadi hubungan mereka tuh kandas. Robin di situ kayak, hah? Nat, kamu yakin mutusin Aldo kayak gini? Aldonya masih belum terima. Sampai Nadia bilang, udah. Pokoknya mulai detik ini aku pacaran sama Robin do, dan kamu jangan ganggu hubungan kita. Aldo bingung, Robin pun bingung. Tapi di lain sisi Robin seneng. Oh, kayaknya rambut perindu ini talker nih, bekerja nih. Ini aku mimpi enggak gitu kan? Karena si Robin tuh takutnya ini mimpi gitu loh. Tapi pas dia coba cubit pipinya, sakit loh. Ah, berarti ini bukan mimpi. Enggak, akhirnya si Robin sama Aldo tuh hampir gini gitu kan. Si Nadia teriak-teriak, karena Nadia teriak-teriak terus memicu pandangan orang-orang. Aldo memutuskan untuk pergi meninggalkan Nadia dan Robin. Robin berusaha untuk meyakinkan lagi apa yang diucapkan Nadia tadi. Takutnya itu hanya menjadi alasan biar dia sama Aldo bisa putus. Ternyata enggak. Setelah Aldo pergi, Nadia justru menyatakan perasaannya kepada Robin. Robin gak tahu mau ngomong apa. Saking senengnya, saking gak sabarannya, si Robin langsung bilang, iya aku mau. Aku lagi nungguin momen ini dari zaman kita SMA. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku gak mau ninggalin kamu. Sampai akhirnya udah mereka pacaran. Dan hubungan mereka itu lama banget loh. Terjalin 4 tahun lamanya. Mulai dari tahun 2019. Tahun 2019, tahun 2020, 2021 sampai tahun 2022. Mereka berpacaran. Mereka memang sengaja tidak memutuskan untuk menikah cepat. Karena mereka ingin ngumpulin uang dulu. Karena apa? Karena nantinya ketika mereka menikah, mereka tidak ingin merepotkan orang tua masing-masing. Ditambah si Nadia ini itu sudah tidak ada ibunya. Jadi dia hanya ada bapaknya. Nah, karena itulah Nadia itu di lain sisi juga pingin membahagiakan bapaknya dulu. Aldo, si Robin ini benar-benar tidak merasa ada yang aneh sama Nadia. Hubungan mereka itu ya selainnya hubungan orang pacaran pada umumnya. Bukan karena hubungan pacaran ada campur tangan mistis gitu, enggak. Bener-bener enggak ngefek apa-apa di kehidupan Aldo
Aldo lagi di kehidupan Robin ataupun Nadia. Ya mereka hangout. Ya namanya pacaran tuh pasti ada marah-marahan, ya kan, ada jutek-jutekan, tapi mereka nggak pernah putus. Paling ya si Nadia gondok, nanti diajak main, udah selesai gitu doang. Dan itu berjalan sampai 4 tahun lamanya. Sampai dimana Robin ini menyadari bahwa tabungannya itu sudah lebih dari cukup untuk mengajak Nadia ke jenjang pernikahan. Jadi si Robin ini ngomong ke orang tuanya bahwa dia ingin melamar Nadia. Orang tuanya Robin setuju, ditambah Nadia adalah anak yang baik. Robin pun berusaha menyampaikan niat baiknya terhadap Nadia di hadapan bapaknya Nadia. Dan alhamdulillah respon Nadia dan bapaknya, begitu pula dengan keluarganya, itu sangat positif. Mereka menyetujui niat baiknya Robin untuk melamar Nadia. Hingga tanggal tunangan ditentukan. Tapi sayangnya takdir berkata lain. Karena apa? 2 bulan sebelum hari tunangan tiba, sesuatu terjadi kepada Nadia. Jadi ceritanya pada waktu itu si Nadia ini pulang kuliah. By the way, Nadia itu kuliahnya itu agak delay. Jadi dia ngumpulin uang dulu. Terus setelah uangnya terkumpul, ternyata ada kayak kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Si Nadia ikut iseng tuh daftar, ya kan. Ternyata dia keterima di salah satu universitas cukup terkenal. Sampai akhirnya dia putusin untuk kuliah di sambil kerja. Untungnya kuliahnya Nadia ini nggak keteteran meskipun Nadia harus bekerja. Kembali ke cerita. Jadi ceritanya pada waktu itu Nadia ini kuliah. Dia off kerja, dia kuliah. Dan ternyata dosen pembimbingnya itu meminta Nadia untuk melakukan tambahan materi. Tapi di jadwal kuliah malam. Nadia sebenarnya hari itu lelah banget. Dia sudah ngechat ke Robin. Dia cerita ke Robin kalau sebenarnya aku capek, tapi dosen ini nyuruh aku untuk masuk ke mata kuliah malam. Gimana gitu. Si Robin bilang begini, ya udah nggak apa-apa. Nanti motor kamu taruh aja ke kampus, pulangnya aku jemput. Robin bilang begitu. Si Nadia hanya ngebales, ah ya udahlah lihat nanti. Sampai di jam waktunya Nadia pulang, itu sekitaran jam 8 malam. Nadia ternyata tidak mengkonfirmasi kepada Robin dan dia memutuskan untuk pulang sendiri naik motornya. Dan benar saja, dalam keadaan lelah, dalam keadaan ngantuk, Nadia yang memutuskan untuk berkendara motor sendiri itu tidak fokus, sehingga menurut saksi mata yang ada di tempat kejadian itu, jalannya Nadia itu aneh, kayak orang sempat kesirap, terus jalannya itu zigzag sampai dari arah belakang itu ada mobil yang lajunya lumayan cepat, sehingga pas jarak mobil tersebut dengan motor Nadia terlalu dekat, si mobil itu tidak ada kesempatan untuk ngerem hingga menabrak motornya Nadia dan membuat Nadia itu sempat keseret beberapa meter hingga akhirnya Nadia itu jatuh, ya kan. Dan di waktu yang bersamaan Nadia menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedangkan Robin itu bertanya-tanya, ini Nadia kemana? Sampai jam 8:30 malam itu nggak ada kabar, nggak ada chat, nggak ada telepon. Hingga Robin putuskan untuk menghubungi Nadia. Pas Robin lagi menghubungi Nadia, kalian tahu apa? Yang mengangkat teleponnya adalah salah satu bapak polisi yang menangani case-nya si Nadia ini. Di situ bapak polisi langsung bertanya, halo selamat malam, maaf ini dengan siapa? Robin kaget dong, loh kok cowok yang angkat telepon si Nadia? Ini Nadia kemana? Hingga akhirnya si Robin tanya begini loh, maaf ini siapa? Oh saya polisi pak, dari kepolisian titit gitu ya. Terus si Robin tanya loh, kenapa yang angkat
telepon tunangan saya polisi Pak. Memang kenapa Nadia? Di situ bapak polisi menjelaskan bahwa Nadia mengalami kecelakaan di jalan titit. Dan di situ Robin kaget. Kenapa? Karena lokasinya itu nggak jauh dari kampusnya Nadia. Robin di situ gemeter. Dia bertanya, ini kemana Pak tunangan saya? Dan bapak polisi itu memberitahu bahwa Nadia sedang dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Dan bapak polisi juga menginformasikan bahwa Nadia dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Dan di situ Robin rasanya lemes banget. Robin langsung menghubungi bapaknya Nadia. Robin jemput bapaknya Nadia dan mereka langsung pergi ke rumah sakit. Begitu tiba di rumah sakit, Robin mendapati Nadia sudah terbujur kaku di ruang jenazah dengan beberapa luka di tubuhnya. Robin di situ shock. Dia nggak tahu mau ngomong apa, pikirannya kacau. Dia benar-benar berduka banget atas kehilangan Nadia. Sampai dia itu nggak nafsu makan 3 hari. Dia benar-benar nggak makan 3 hari. Karena apa? Orang yang dia nantikan harus berpulang secepat itu. Padahal kurang 2 bulan lagi mereka tuh mau tunangan. Robin benar-benar hilang harapan. Dia kehilangan cinta pertamanya. Dia kehilangan semangat hidupnya. Semua yang diperjuangkan sama Robin diambil sama Allah secepat itu. Apakah ini ganjaran dari cara Robin yang salah? Entahlah. Dan tanpa sepengetahuan Robin, ternyata cara yang dilakukan Robin untuk mendapatkan Nadia ini itu memiliki dampak yang lumayan gede di kehidupannya Robin. Sampai Robin itu hampir menjadi kembang amben. Loh, gimana Mak ceritanya? Wah, kita bahas part ini bareng-bareng. Setelah 40 hari meninggalnya Nadia, Robin tuh masih berduka. Tapi dia berusaha untuk survive, dia berusaha untuk bertahan. Hubungan dia sama bapaknya Nadia itu masih terjalin sangat baik. Mereka masih saling silaturahmi. Apalagi Nadia ini adalah anak perempuan satu-satunya. Jadi Nadia itu 4 bersaudara, dia anak terakhir perempuan. Dan otomatis sebagai seorang ayah, bapaknya Nadia itu sangat kehilangan ketika Nadia dipanggil berpulang sama Allah. Jadi cara satu-satunya untuk mengalihkan ingatannya akan seorang anak perempuan ini yang telah berpulang, bapaknya Nadia tuh sering mancing sama bapaknya Robin. Jadi hubungan mereka tuh masih terjalin cukup baik. Gak ada cekcok sama sekali. Tapi sayangnya Robin mulai mengalami kejadian demi kejadian yang di luar nalar gitu loh. Robin sendiri bingung. Kenapa? Karena sejak 7 hari meninggalnya Nadia, Robin tuh merasa bahwa ada sosok Nadia yang selalu hadir di rumahnya. Jadi seperti dimanapun dia berada, dia itu selalu diawasin sama jin Qorin yang menyerupai wujudnya Nadia. Entah dia sedang berhalusinasi atau memang itu benar jin Qorinnya Nadia, wallahu alam. Tapi Robin yakin banget itu wujudnya mirip sama Nadia. Nadia yang dalam keadaan luka sehabis kejadian waktu itu. Ketika Robin kerja, tahu-tahu sosok itu datang. Apaan tuh? Ketika Robin kerja, ketika Robin lagi istirahat di kamar, atau ketika Robin lagi main sama temen-temennya, dia tuh melihat kayak, loh kok kayak Nadia ya? Tapi dia nggak yakin karena dia itu tipe orang yang skeptis dengan hal-hal yang berbau supranatural, hantu-hantuan gitu. Dia kayak kurang percaya. Tapi yang dia lihat itu nggak mungkin salah, bahwa sosok itu menyerupai Nadia dan itu benar-benar Nadia.
seperti melambai ke arah Robin, kayak seolah-olah mau ngajak Robin. Tapi Robin nggak paham apa maksudnya. Robin sempat cerita tuh sama temennya. Dia malah dikatain halu sama temennya. Dia bingung dong, ya kan? Hingga lambat laun sosok yang menghampiri Robin itu bukan lagi Nadia, melainkan sosok genderuwo yang gede banget dengan 2 taring di mulutnya, matanya lebar berwarna merah dan bulunya itu berwarna hitam tebal. Sosok itu tingginya hampir menyentuh plafon rumahnya Robin. Robin menyadari hal itu ketika Robin itu dapat lembur. Dia pulang kerja, pas dia kelar parkirin motornya, dia tuh melihat jendela rumahnya, lampu ruang tamu rumahnya itu mati nyala. Lah dari balik jendela itu Robin bisa melihat ada sosok aneh yang tingginya itu hampir menyentuh plafon. Pas Robin lihat di atas, kebetulan atas rumahnya Robin, atas jendelanya Robin itu kayak ada teralis kayu gitu loh, yang arang gitu. Lah itu Robin ngelihat bayangan sosok itu bener-bener hampir menyentuh plafon. Robin di situ kayak, itu apa? Akhirnya dia buru-buru masuk dan dia mendapati nggak ada siapapun di ruang tamu dan lampunya tiba-tiba menyala total. Robin bertanya-tanya, itu tadi apa ya? Lah seiring berjalannya waktu, entah kenapa Robin tuh merasa tubuhnya tuh kayak sakit semua. Robin tuh seperti orang yang setiap mau melakukan apa itu rasanya kayak males banget. Bahkan untuk makan aja dia bisa masuk sesuap atau 2 suap nasi aja tuh sudah alhamdulillah. Sampai Robin menyadari badannya itu pelan menjadi kurus. Bukan seperti Robin biasanya. Robin sampai meminta orang tuanya untuk mengantar dia melakukan medical check up ke rumah sakit dan hasilnya Robin dinyatakan sehat. Robin tidak sakit apapun. Lambat laun Robin tidak bisa bangun dari tempat tidur. Badannya kurus kering. Dia seperti seseorang yang memiliki penyakit dalam yang cukup serius. Tapi nyatanya hasil cek lab dari beberapa rumah sakit yang sudah Robin datangi menyatakan bahwa Robin ini sehat. Hingga di situ kedua orang tuanya Robin diminta sama salah satu pakdenya Robin untuk membawa Robin ke seorang supranatural. Robin mulai menjalani pengobatan alternatif, tapi nyatanya juga tidak membuahkan hasil. Robin malah tidak nafsu makan sama sekali. Yang ada di ingatan Robin itu cuma Nadia dan bagaimana caranya bisa menyusul Nadia. Robin di situ makin lama makin stres, dia bingung, akhirnya dia nggak kuat, dia ceritalah ke orang tuanya. Dia selalu kepikiran Nadia, dia selalu kepingin nyusul Nadia, tapi orang tuanya Robin ini berusaha mencegah Robin. Tetap mengingatkan Robin untuk istighfar, untuk mengingat hal-hal baik. Bahkan bapaknya Nadia juga membantu orang tuanya Robin untuk kesembuhan Robin. Biar Robin ini tetap semangat dan tidak berpikir yang aneh-aneh. Sampai bapaknya Nadia itu punya informasi dari teman kerjanya. Ya Robin ini hitungannya udah dianggap anak sama bapaknya Nadia. Dan bapaknya Nadia itu berusaha membantu untuk mencari solusi atas penyakit yang diderita sama Robin. Lah dari kenalan bapaknya Nadia ini, Robin akhirnya dibawa ke sebuah desa yang jaraknya itu berada 3 desa dari tempat tinggalnya Robin. Lumayan jauh kata Robin. Kalau naik mobil itu jarak tempuhnya bisa 1 jam. Kalau naik motor itu sekitar 45 menit. Di desa itu ada sebuah pondok pesantren tapi tidak besar. Cuman pemilik dari pondok pesantren ini cukup terkenal. Dan orang ini itu bisa mengobati seseorang yang memiliki penyakit di luar medis. Kurang lebih seperti itulah. Dibawalah Robin ke sana sama orang tuanya. Nah, bapaknya Nadia nggak bisa ikut karena kebetulan lagi banyak kerjaan.
Begitu tiba di sana, Robin itu disambut baik karena sebelumnya ibunya Robin sudah buat janji sama istri si pemilik pondok pesantren tersebut. Begitu mereka datang, mereka dijamu dengan baik, dan di situ Robin ya selama perjalanan itu nggak bisa duduk. Dia benar-benar cuma bisa telentang, badannya tuh nggak kuat. Udah benar-benar kayak kembang amben gitu loh. Bahkan di mobil pun dia direbahkan. Dia gak bisa duduk gitu loh. Tiba di sana tuh si Robin ini digotong sama anak-anak pondok pesantren mereka. Dibantu, dibawa masuk gitu ya. Robin diletakkan di salah satu kasur. Dan sebut saja Pak Ustadz lah ya. Pak Ustadz ini datang menghampiri Robin. Pak Ustadz ini sebenarnya tahu apa yang terjadi sama Robin, tapi Pak Ustadz ini tidak mau ngomong. Pak Ustadz minta Robin sendiri yang ngomong. Di situ Robin merasa bahwa ya mungkin ini ada kaitannya dengan sebuah sebuah kejadian yang dia lakukan dengan sengaja untuk mendapatkan Nadia. Robin sebenarnya nggak terpikir bahwa itu adalah efek dari kejadian itu. Robin pikirnya mungkin dia sakit atau terlalu stres karena kangen sama Nadia. Setelah Pak Ustadz ini ngomong seperti itu, Robin langsung berpikir kayaknya ada hubungannya deh, dan gak ada salahnya dia jujur nih sama orang tuanya. Ya udah, Robin ceritakan semuanya ke orang tuanya, dan betapa kagetnya ibu bapaknya Robin ketika mendengar cerita dari Robin. Setelah Robin selesai bercerita, Pak Ustadz ini membuka omongan di mana beliau berkata bahwa sebenarnya yang kamu lakukan itu adalah sesuatu hal yang fatal. Kenapa? Apakah kamu tidak bertanya lebih detail kepada penjualnya efek samping dari hal tersebut? Sayangnya Robin tidak mempertanyakan hal itu, dan ternyata efeknya adalah di mana salah satu dari mereka ada yang meninggal, maka salah satunya juga akan ikut meninggal. Dan secara nggak langsung, setelah kejadian Nadia pada waktu itu, seiring berjalannya waktu, ada sosok yang berusaha untuk menarik Robin agar Robin meninggal dunia ikut sama Nadia. Jadi garis besarnya nih ya, si Robin itu sudah membuat perjanjian hidup dan mati dengan sosok yang rambutnya Robin pakai sebagai rambut perindu. Kalian masih ingat kan? Iya. Jadi efeknya yaitu Nadia meninggal. Jadi otomatis Robin juga akan meninggal. Karena apa? Ya karena itu resiko. Jadi Robin itu sudah membuat perjanjian hidup dan mati sama sosok itu. Jadi dia mempertaruhkan dirinya sendiri untuk mendapatkan Nadia. Jadi begitu Nadia sudah pergi meninggalkan dunia ini, ya Robin juga akan pergi meninggalkan dunia ini. Karena apa? Ya karena itulah Robin di situ benar-benar nggak nyangka kalau ternyata apa yang dia lakukan berdampak sebesar itu di kehidupannya. Dan Pak Ustadz ini menyarankan agar barang tersebut untuk diambil lagi, dan nantinya rambutnya itu minta diambil, terus bundelannya itu disuruh melepas, dan keduanya itu dibakar. Tapi tanah tempat Robin menanam botol itu sudah dibangun sebuah kantor. Otomatis gak bisa dong kalau asal bongkar aja orang udah jadi kantor gitu lah ya. Kantor advokat lagi. Bapaknya Robin di situ pusing setengah mati. Untungnya bapaknya Robin sama aparat kampung nih ya, tempat Robin tinggal itu hubungannya baik banget. Akhirnya bapaknya Robin mau gak mau curhatlah ke Pak RT sama Pak RW. Pak RT sama Pak RW itu bersedia mendampingi bapaknya Robin untuk minta izin kepada pemilik kantor advokat tersebut agar mereka bisa mengambil lagi botol itu. Ya udahlah, Robin akhirnya disuruh minum air itu cuma segelas doang.
Terus habis gitu Robin disuruh pulang. Nanti kalau botol itu berhasil ditemukan, Pak Ustadz ini minta untuk dihubungin. Nantinya Pak Ustadz yang akan ke rumahnya Robin. Kenapa? Karena barang tersebut harus dibakar di depan rumahnya Robin guna memutus ikatan perjanjian antara Robin dengan sosok tersebut. Ya udah, Pak RT, Pak RW sama bapaknya Robin datanglah ke kantor itu, ngobrol baik-baik sama ownernya, dan alhamdulillah orangnya tuh baik banget. Robin langsung ngasih tahu bapaknya posisinya tuh kurang lebih di sini. Akhirnya beberapa tehel itu dibongkar dan dicari lah itu, ya kan. Untungnya ketemu. Besokannya Pak Ustadz langsung dihubungi. Pak Ustadz datang bersama beberapa santrinya, dan santrinya ini diminta untuk mengaji. Lalu Pak Ustadz ini membakarlah 2 rambut, satunya rambut perindu, satunya rambut almarhumah Nadia. Dibakarlah di depan rumahnya si Robin. Ketika rambut itu dibakar, si Robin ini merasa panas. Sekujur tubuhnya tuh kayak panas banget, bener-bener panas. Dia kayak orang kena api gitu loh. Sampai dia tuh nyemplung ke bak mandi, dia guyur badannya, sebadan-badan tuh semuanya basah. Dia bener-bener ngerasa panas. Tapi ketika itu sudah berhasil dibakar, badannya Robin kembali normal. Dan Robin itu tiba-tiba merasa lapar, yang benar-benar lapar. Robin di situ diminta untuk makan dulu tuh. Dia makan tuh sampai 6 piring. Itu aja masih lapar, tapi sama Pak Ustadz disuruh stop. Stop dulu Robin, gak baik kalau terlalu banyak. Akhirnya Robin disuruh duduk di tengah-tengah, dibacakan beberapa surah dalam Al-Quran. Jadi di situ Pak Ustadz sama santri-santrinya ini ngaji. Semua orang ikut ngaji. Bahkan bapaknya Nadia pun datang. Ngajilah mereka, ya kan. Dan alhamdulillah, apa yang sudah diikat Robin dengan sosok tersebut berhasil diputus sama Pak Ustadz. Dan di situ juga Robin meminta maaf kepada bapaknya Nadia. Tapi karena semuanya sudah terjadi, ya sudah. Bapaknya Nadia sudah memaafkan, toh Nadia juga sudah tidak ada lagi di dunia. Dan bapaknya Nadia berusaha legowo untuk memaafkan Robin dan menganggap bahwa meninggalnya Nadia tidak ada hubungannya dengan hal ini, tapi murni karena takdir Allah. Masya Allah, bapaknya Nadia memang berlegowo. Dan alhamdulillah hubungan mereka tuh masih terjalin dengan baik sampai detik ini. Setelah hal itu, lambat laun kesehatan Robin ini berangsur membaik. Dia kembali normal, dan itu terjadi 2,5 tahun. Jadi si Robin itu jadi kembang amben 2,5 tahun. Itu bukan waktu yang singkat ya, karena Robin tuh barusan sembuh. Setelah dia sembuh, ya kan, dia kan dari tempat kerja kemarin tuh sudah resign. Dia carilah kerjaan baru, dan alhamdulillah dapat. Lah di kerjaan baru inilah dia bertemu lagi dengan seorang perempuan. Memang secara fisik ini tidak mirip sama Nadia, tapi karakternya itu sama, yaitu ceria. Robin tuh suka banget sama karakter perempuan yang ceria. Dan fun fact-nya, si perempuan ini yang satu kerjaan sama Robin cuma beda divisi adalah anak Pak Ustadz yang membantu Robin sembuh dari ikatan yang dia buat bersama sosok iblis. Pak Ustadz ini langsung mewanti-wanti Robin untuk tidak berbuat aneh-aneh sama anaknya. Ya, Robin juga tidak ingin mengulang kejadian itu, karena kali ini Robin ingin mendapatkan cinta yang pure, benar-benar mencintai dia. Dan alhamdulillah perempuan ini itu benar-benar mencintai dia. Bapaknya Nadia sudah diberitahu bahwa dalam waktu dekat Robin ini akan melangsungkan pernikahan, dan bapaknya Nadia bersedia untuk hadir. Masya Allah ya. Dan kita doakan sama-sama semoga pernikahan Robin dan calonnya nanti sakinah mawaddah warahmah. Semoga selalu dalam lindungan Allah, ya kan, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha, serta rezeki yang berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Cerita ini bener-bener apa ya, complicated banget. Jadi kayak aku sulit untuk mencerna cerita ini, tapi cerita ini menarik buat aku. Ternyata
efeknya bisa sebesar itu ya. Oh, ternyata berbahaya ya. Jelas berkaitan dengan barang-barang seperti itu menimbulkan efek yang cukup berbahaya. Jadi buat kalian jangan coba-coba. Cintai seseorang dengan sewajarnya ya. Apabila dia milikmu, dia tidak akan menjadi milik orang lain. Apabila dia takdirmu, maka dia akan menjadi milikmu untuk selamanya. Maka dari itu jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang konyol ya, hal-hal yang aneh yang menyusahkan dirimu sendiri ya. Kalau memang dia bukan milikmu, ya sudah, jangan dipaksakan. Karena apa yang menurut manusia baik itu belum tentu baik, tapi yang menurut Allah baik itu pasti baik. Dan sesuatu yang baik itu tidak bisa didapatkan dengan cara instan, tapi tidak juga didapatkan dengan cara yang salah. Itu sama aja kayak menyekutukan Allah gak sih? Ya kan? Menurut kalian gimana deh? Coba kalian komen di kolom komentar. Karena aku udah pusing banget sama ceritanya Robin. Kok bisa-bisaan dia melakukan hal itu tanpa dia berpikir efek kedepannya seperti apa, terus jangka panjangnya kayak mana. Ya Allah Robin. Aduh, semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya kan, mengingatkan kita semua bahwa hidup, mati, jodoh, rezeki itu hanya Allah yang tahu ya kan. Manusia hanya bisa berencana, tapi Allah lah yang menentukan. Ya pokoknya Robin sehat-sehat selalu ya. Sekali lagi terima kasih atas izin yang telah diberikan. Sedikit tambahan informasi, kalau di YouTube Black Diary itu bakal ada section rias pengantin dan section ngobrol yuk. Lah di section ngobrol yuk ini insya Allah aku bakal mendatangkan narasumber secara langsung. Seru kan? Seru. Makanya jangan lupa subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya biar yang lain juga ikutan nonton video aku. Dan setiap nonton video aku jangan di skip. Wes. Ya agak maksa dikit gak apa-apa lah ya bun ya. Namanya juga aku pengen minta support dari kalian. Dan semoga kalian terus support aku. Dan semoga kita bisa menjadi keluarga yang baik, keluarga online yang baik. Oke? Kalau gitu video hari ini aku akhiri dulu. Sekali lagi terima kasih Robin atas kisah yang menarik ini ya. Ingat ya, jangan diulang lagi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Aku Desi pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.